Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Rafania, dan ini teman saya namanya Amanda. Halo. Pada podcast kali ini, kita ingin membahas dan berdiskusi tentang konflik Aceh yang berfokus pada resolusi permasalahan konflik Aceh. Amanda, kamu sudah tahu belum Aceh ada masalah apa? Oh, tahu-tahu. Yang masalahnya tuh Aceh ingin memisahkan diri kan? Yang konflik separatis itu bukan? Oh iya, kamu sendiri tahu nggak konflik itu ada perlawanannya nggak sih? Tentu saja pasti ada dong perlawanan. Pada 4 Desember tahun 1976, Hasan, inisiator gerakan Aceh Merdeka, Ditiro, dan beberapa pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang dilangsungkan di perbukitan Halimun di kawasan Kabupaten Pidi. Perlawanan represif bersenjata gerakan tersebut mendapat sambutan keras dari pemerintah pusat Republik Indonesia, yang akhirnya menggelar sebuah operasi militer di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikenal dengan DOM atau Daerah Operasi Militer pada akhir 80-an hingga penghujung 90-an. Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Terus penyelesaian konflik Aceh ini selesai seperti apa, Amanda? Jadi resolusi konflik Aceh itu dilakukan dengan diadakannya perundingan damai pada tanggal 17 Juli tahun 2005. Nah, setelah itu dilakukannya perundingan itu selama 25 hari. Tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, dan Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Terus diadakan lagi tuh proses perdamaian selanjutnya. Perdamaian kali ini dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission kalau nggak salah, atau yang disingkat dengan sebutan AMM. Oh iya, AMM ini beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh, dan pemerintah Indonesia tuh bakalan memberi amnesti bagi anggota GAM. Pokoknya mah isi poinnya tuh membatasi pemerintah Indonesia terhadap Aceh hanya pada 6 perkara. Nah, yang pertama, adanya pembatasan hubungan luar negeri, terus pertahanan luar, ada juga keamanan nasional. Oh iya, terus ada juga moneter dan fiskal. Habis itu kekuasaan kehakiman, dan yang terakhir itu ada kebebasan beragama. Menurut Amanda, resolusi konflik ini sudah efektif atau belum? Kalau menurut sudut pandang aku sih kayaknya belum terlalu begitu efektif ya. Seharusnya kalau emang resolusi konflik itu udah benar-benar tepat sesuai konfliknya, pasti ada penguatan supremasi hukum, terus dapat melaksanakan hak asasi manusia sesuai dengan kesepakatan yang tadi buat sebelumnya. Sehingga justru takutnya tuh nanti malah akan ada pihak yang merasa dikhianati, terus nanti malah ada generasi selanjutnya yang melakukan gugatan. Tapi kalau bicara tentang tujuan ya, menurut aku sih tujuannya udah tercapai dan sesuai tujuan lah pasti. Yang terpenting, alhamdulillah deh konfliknya sudah selesai. Gitu aja sih menurut sudut pandang aku sendiri. Kalau menurut Fania gimana? Sudah efektif atau belum? Kalau menurut aku ya, sama seperti apa yang Amanda bilang, masih kurang efektif karena belum ada penguatan supremasi hukum. Takutnya ada konflik separatis muncul lagi di beberapa tahun kemudian. Kalau menurut Amanda, apa sih kekurangan atau kelemahan pelaksanaan resolusi konflik di Aceh? Gini-gini. Misalnya, pada pembuatan peraturan perundang-undangan di Aceh masih harus berkonsultasi pemerintah Indonesia, dan sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia, hal ini mengakibatkan hilangnya keistimewaan dari Aceh sebagai provinsi yang merdeka. Kalau menurut kamu gimana, Fania? Aku setuju sih dengan pendapat Amanda. Kurangnya komunikasi antara Aceh dan pemerintah pusat Republik Indonesia. Menurut Amanda, apa yang harus diperbaiki dari resolusi Aceh sehingga bisa berjalan lebih efektif? Oh, mungkin supaya lebih efektif bisa lebih ditingkatkan lagi
rasa keinginannya untuk mau berdiskusi dulu, kayak mau berdialog tentang kayak sebenarnya apa sih yang dimau, nggak perlu juga diperbesar kalau emangnya hanya diawali konflik yang bersifat pribadi. Harusnya akar konflik yang bersifat pribadi awal sebelum konflik menjadi sebesar ini dapat diselesaikan dengan kepala yang dingin dan bersifat kekeluargaan dengan komunikasi. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Pan? Kalau menurut aku ya, Aceh berkomunikasi dengan pemerintah pusat Republik Indonesia mengenai apa yang Aceh inginkan, serta penguatan di bagian hukum agar tidak lagi ada konflik separatis ke depannya. Oh, kalau menurut kamu ya, Pan, solusi apa sih yang dapat menjadi alternatif dalam resolusi konflik yang sudah dijalankan ini? Dengan melakukan penguatan supremasi hukum dan melaksanakan hak asasi manusia sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, serta mengatasi masalah dengan kepala dingin. Ih, bener banget. Aku setuju sama apa yang Fania bilang. Kalau ada masalah di daerah, pasti awal mulanya kan itu hanya konflik-konflik kecil kan, dan bersifat pribadi gitu. Karena kurangnya rasa ingin komunikasi dan membicarakan baik-baik dengan kepala dingin, ujung-ujungnya kan juga malah jadi konflik yang besar dan tak berujung. Jadi mungkin untuk kedepannya, untuk jadi pelajaran jika ada konflik-konflik berikutnya yang datang, lebih baik jika sering diadakannya dialog dan pertemuan kekeluargaan agar konflik juga makin lama makin reda karena adanya kehangatan yang mulai timbul di dalamnya. Setuju sih benar-benar. Sepertinya sudah cukup ya podcast kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.